Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada para siswa yang kami banggakan, hari ini kita akan masuk materi yaitu software atau perangkat lunak. Contoh perangkat lunak komputer. Adapun contoh perangkat lunak komputer yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, biasa digunakan untuk pendidikan, dunia sekolah, dunia perkantoran. Biasanya kita gunakan untuk mengetik, kita pakai adalah Microsoft Word, atau untuk menghitung kita gunakan biasa Microsoft Excel. Untuk menyampaikan presentasi kita biasa gunakan PowerPoint, dan yang lain bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan kita sehari-hari. Tetapi biasanya untuk kita dunia pendidikan, anak-anak sekolah biasa hanya 3 aplikasi yang saya sebutkan tadi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada perangkat lunak untuk sistem operasi yang berfungsi sebagai pembuka dari sebuah jendela tampilan. Contohnya adalah Microsoft Windows, gampangnya seperti itu. Kemudian ada namanya Mac OS atau Macintosh Operating System, ada Linux, ada Android yang sekarang tren digunakan pada HP kita masing-masing, yaitu sistem operasi Android. Ada sistem operasi yang digunakan di HP atau smartphone Apple yang merek Apple, itu sistem operasi namanya Apple OS. Ada sistem operasi BlackBerry dan sebagainya. Ada juga software atau perangkat lunak media sosial. Contoh ada WhatsApp, ada Skype, ada Line dan sebagainya. Ada juga perangkat lunak atau software untuk browser. Contoh ada Mozilla, ada Chrome, ada pemutar musik, media player, ada untuk kita membuka dokumen PDF, ada Adobe PDF dan sebagainya. Jadi anak-anak kami, para siswa sekalian, kompetensi inti yang akan kita dapatkan atau kita peroleh setelah mempelajari materi ini dalam 3 kali pertemuan yang kami harapkan. Pertama, anak-anak kami dapat menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian, kamu semua dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian kamu dapat memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak oleh mata sendiri. Kemudian mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya adalah kamu dapat menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan diperoleh oleh para siswa sebelumnya setelah mempelajari materi. Pertama, kamu dapat mengetahui pengertian dari software atau perangkat lunak. Kemudian kamu mampu menggunakan software atau perangkat lunak untuk kehidupan sehari-hari, yang mana nanti kita akan melakukan praktikum pada pertemuan ketiga secara online.
Kemudian kamu dapat mengenal lebih banyak tentang perangkat lunak dalam penggunaannya di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kamu juga dapat mengenal media sosial dan dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran dari materi perangkat lunak atau software ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa pengertian dan fungsi perangkat lunak atau software. Kemudian, peserta didik mampu mengamati jenis-jenis perangkat lunak yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu mengamati sejarah dan perkembangan perangkat lunak yang digunakan pada saat sekarang ini. Kemudian, yang berikutnya adalah peserta didik mampu mengetahui jenis-jenis perangkat lunak yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, peserta didik mampu menggunakan perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan dari pembelajaran kita selama 3 kali pertemuan. Pengertian perangkat lunak. Software atau perangkat lunak merupakan mesin yang memproses fakta atau data menjadi informasi. Komputer digunakan orang untuk membantu meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Yang menjadi pemproses data atau pemecah masalah itu adalah perangkat lunak. Software merupakan program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Perangkat lunak yang juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Artinya kepada anak-anak kami, perangkat lunak itu adalah sebuah sistem yang kita install di dalam komputer kita, seperti halnya kita menginstal aplikasi yang ada di HP. Jadi aplikasi yang kita install di HP atau di smartphone kita itu disebut adalah perangkat lunak atau software. Fungsi perangkat lunak. Pertama adalah memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang memungkinkan pengguna dengan perangkat keras. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang kelima, sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah mulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage. Namun, baru dikenalkan secara resmi pada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Etzherzung. Alan Turing yang merupakan seorang ahli matematika jadi orang yang pertama kali memutuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing, yaitu sebuah
sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh John Tukey yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Di anak-anak kami, komputer pertama sekali itu atau perangkat lunak pertama sekali digagas oleh seorang insinyur atau seorang penemu yang bernama Charles Babbage. Kemudian itu belum diperkenalkan. Setelah Alan Turing, barulah perangkat lunak atau sistem komputasi itu diperkenalkan. Alan Turing adalah seorang ahli matematika. Jadi artinya anak-anak kami, komputer itu ditemukan oleh seorang ahli matematika pada saat pertama sekali. Inilah gambar mesin yang dibuat oleh penemu atau yang biasa disebut ayah dari komputer, penemu komputer yang pertama sekali, yaitu Charles Babbage. Dia lahir pada tanggal 26 Desember 1996 dan meninggal pada tahun 1871. Dia juga merupakan seorang ilmuwan di bidang matematika. Jadi pertama sekali Charles Babbage ini yang memperkenalkan konsep komputer digital yang bisa diprogram. Dapat kamu lihat pada siswa-siswa kami, inilah pertama mesin penghitung atau mesin komputer yang pertama sekali dibuat. Jadi bisa kita bayangkan kalau seperti ini sekarang, maka kita tidak akan bisa memilikinya. Makanya hebatnya ilmuwan-ilmuwan itu dari tahun ke tahun mereka terus berinovasi untuk menciptakan alat-alat yang secanggih seperti sekarang ini. Kemudian dapat juga kamu lihat ini adalah mesin yang dibuat oleh Alan Turing. Jadi hampir semua orang berkiprah di dunia ilmu komputer mengetahui siapa Alan Turing. Dia juga merupakan seorang ahli matematika, ilmuwan komputer, filsuf dan ahli teori biologi. Lahir pada tanggal 23 Juni 1912 dan meninggal pada tahun 1954. Orang-orang dan sejarah mengenal Alan Turing sebagai sosok di balik perkembangan ilmu komputer. Ia memberikan bentuk formulasi dari konsep algoritma dan komputasi melalui mesin Turing. Inilah contoh mesin Turing yang selama ini kita dengar namanya. Jadi mesin Turing itu bukan merupakan alat melainkan konsep komputasi yang menggambarkan logika dari komputer yang kita gunakan saat ini. Turing adalah basis standar munculnya teori ilmu komputer dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dulu namanya kecerdasan buatan. Tahukah kamu, anak-anak kami, John Wilder Tukey adalah seorang yang pertama sekali memperkenalkan istilah software atau perangkat lunak. Dia lahir pada tahun 1915 di New Bedford, Massachusetts. Pada tahun 1944 dia mengenalkan istilah bit atau binary digit. Binary digit ini adalah bilangan 0 dan 1. Jadi anak-anak kami, kita juga insya Allah nanti akan masuk cara membaca bilangan binary atau bilangan bit tersebut, tapi di pertemuan berikutnya. Jadi John Tukey ini
Beliaulah yang pertama kali menggunakan istilah software yang diperkenalkan pada tahun 1957. Jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna. Ini artinya perangkat lunak tersebut berbayar. Karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Artinya kalau kita menyebarluaskan perangkat lunak tersebut, maka tindakan tersebut disebut ilegal. Jadi contoh software yang berbayar atau contoh perangkat lunak yang berbayar adalah Adobe Photoshop, kemudian Microsoft Office, kemudian Microsoft Windows dan sebagainya. Jadi banyak lagi perangkat lunak yang berbayar yang bisa nanti kamu cari sendiri. Jadi di antara contoh tersebut Adobe Photoshop, kemudian ada Microsoft Office, kemudian ada Microsoft Windows. Berbayar artinya kalau kita menyebarluaskan software ini, maka kita bisa melakukan tindakan yang ilegal. Kemudian ada perangkat lunak freeware. Ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas atau waktu tertentu. Biasanya pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Jadi freeware ini adalah perangkat lunak yang boleh untuk kita download. Kemudian perangkat lunak ini adalah gratis. Kita tidak membayar perangkat lunak tersebut jika kita ingin memilikinya. Itulah artinya perangkat lunak ini freeware atau gratis. Kemudian ada free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak terlebih dahulu. Setelah itu pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi hingga distribusi. Artinya kita harus beli dulu software tersebut. Habis kita beli, kita boleh menggandakannya. Kemudian kita boleh juga untuk memodifikasinya. Kemudian kita juga boleh untuk menjualnya. Ini artinya free software. Jadi contoh yang tadi freeware itu ada Chrome, kemudian ada Mozilla Firefox, kemudian yang berikutnya ada Opera, ini juga freeware. Kemudian yang free software itu banyak, ada Android dan banyak sebagainya. Bisa kamu lihat gambarnya tersebut. Jenis-jenis perangkat lunak. Masih dalam jenis-jenis perangkat lunak, shareware. Ini perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, biasanya 5 atau 30 hari. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Artinya perangkat lunak ini hanya di-share kepada kita yang ingin menggunakannya saja. Setelah kita gunakan selama 15 sampai dengan 30 hari, maka kita tidak bisa lagi menggunakannya. Kita harus membelinya. Ini artinya shareware. Jadi dia terbatas, yang dibagikan dalam waktu tertentu yang gunanya coba perangkat lunak tersebut apakah memang cocok kita atau tidak. Jika cocok, maka
apakah kita harus membeli lisensinya? Itu aja kira-kira. Kemudian ada perangkat lunak yang disebut malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk bahkan untuk merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah spyware, perangkat lunak pengintai, atau adware. Ada adware, perangkat lunak iklan yang tidak jujur yang biasa muncul pada saat kita membuka browser atau pada saat kita bermain internet, kemudian muncul iklan-iklan. Itu ya biasa disebut adware atau perangkat lunak iklan yang tidak jujur. Kemudian ada virus komputer, ada worm, dan software lain yang dibuat dengan tujuan untuk merugikan. Itu contoh aplikasi shareware. Jadi contoh aplikasi shareware ya banyak. Di situ ada media player, ada Audacity, kemudian ada ini cleaner kan, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari spyware yang gunanya untuk mengintai. Ada adware yang iklan-iklan tidak jujur, itu disebut adware. Ada juga worm ini perangkat lunak ini sebagai perusak. Dia nanti akan merusak komputer kita atau jaringan komputer dengan cara berkembang biak. Kemudian ada juga virus komputer. Ini juga salah satu perangkat lunak tapi dalam kategori malware atau perusak komputer. Masih di jenis-jenis perangkat lunak, ada perangkat lunak yang disebut open source software. Ini perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux, Firefox, Audacity, MySQL, Thunderbird, Android, dan sebagainya. Jadi open source ini adalah perangkat lunak yang terbuka. Selain terbuka, dia juga memberikan kode sumber yang dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, ataupun dapat juga kita sebarluaskan. Ada perangkat lunak yang disebut dengan firmware. Ini perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. BIOS atau Basic Input Output System dikenal pula dengan PC BIOS, ROM BIOS. Sistem BIOS merupakan firmware yang digunakan untuk menginisiasi perangkat keras selama proses booting menyalakan komputer. Jadi firmware ini perangkat lunak yang sudah tertanam di dalam perangkat keras. Jadi kadang bisa disebut perangkat lunak atau kadang tidak dianggap sebagai perangkat lunak. Jadi contohnya BIOS ini adalah basic input output system. Jadi pada saat kita menghidupkan pertama sekali komputer, sebenarnya dia itu masuk ke BIOS dulu. Jadi proses BIOS itu proses booting namanya, tapi dalam hitungan detik. Kalau dulu komputer dulu bisa nampak, tapi kalau sekarang sudah tidak nampak lagi BIOSnya. Tapi apakah kita bisa pergi ke BIOS? Itu bisa, tapi hanya untuk keperluan tertentu ya anak-anak kami semuanya. Ini contoh open source ya. Jadi ada Android, lambang Android itu kita kenal dengan seperti ini ya. Ada Audacity, ini ada MySQL, ini lambang WordPress kan, dan sebagainya. Ini
contoh firmware ya, contohnya dia sudah tertanam ke dalam chip dari sebuah ROM ya, itu biasanya sudah ditanamkan. Kemudian anak-anak kami, itulah tadi materi kita tentang perangkat lunak. Jadi pada bagian pertama ini itu yang bisa kita bahas. Jadi kemudian ada tugas yang harus kamu kerjakan. Nanti tugas ini diupload di Google Classroom dengan grup Classroom materi biblik kita. Kamu tulis tangan, kemudian kamu foto atau bisa kamu ketik dalam dokumen Microsoft Word, kemudian kamu isi jawabannya di situ. Itu soalnya pertama tuliskan apa pengertian dari perangkat lunak, kemudian siapakah itu Charles Babbage, kemudian Alan Turing dan John Tukey. Yang ketiga, tuliskan 10 contoh perangkat lunak yang kamu ketahui ya, nama-nama perangkat lunak yang kamu ketahui tuliskan 10. Kemudian tuliskan jenis perangkat lunak beserta contohnya ya, 5 contoh dari jenis perangkat lunak. Jadi ini kamu kerjakan dalam waktu sampai dengan hari Sabtu, sudah saya terima di grup Classroom kita. Sekian anak-anak kami materi bagian pertama ini dari pembahasan kita tentang perangkat lunak. Kita akan bertemu pada materi berikutnya dalam 3 kali bertemu. Artinya 2 kali pertemuan lagi kita akan membahas tentang perangkat lunak. Nanti kita akan coba untuk mempraktekkannya secara online jika kamu memiliki laptop masing-masing. Terima kasih kepada anak kami. Jangan lupa tolong kamu subscribe, karena subscribe tidak berbayar. Kemudian jika ada masalah atau pertanyaan bisa kamu sampaikan di dalam grup Classroom kita. Jangan lupa juga like atau komentari video yang saya buat ini. Kita akan bertemu kembali pada materi perangkat lunak bagian kedua pada minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa sebelum belajar kamu harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian kamu juga harus menyehatkan dirimu agar pelajaran yang kamu lakukan dalam masa pandemi ini tetap semangat. Salam sehat, salam semangat. Sampai jumpa di materi berikutnya bagian kedua.